Pemirsa, Anda masih bersama saya dalam diskusi tentang relaksasi KPR antisipasi NPL. Saya kembali ke Pak Teguh. Tadi Pak Arief menyinggung soal payung hukum. Sekarang ini untuk relaksasi untuk bantuan kepada debitor, apakah regulasi sudah cukup jelas, Pak Teguh? Kalau untuk ke debitor udah jelas Pak, jadi kita punya yang PJK 11 dan juga kita juga minta untuk perbankan itu membuat petunjuk teknisnya masing-masing untuk bagaimana bank itu untuk melakukan relaksasi penetapan kualitas, melakukan relaksasi restrukturisasi kredit, dan juga relaksasi terkait dengan tambahan fasilitas penyediaan dana. Jadi itu bisa dilakukan dan ini udah banyak ya yang sudah melakukan relaksasinya ini, melakukan restrukturisasi ini ada 88 bank yang udah mengimplementasikan. Yang lainnya ada masih sedang proses gitu Pak. Ya. Baik Pak. Pak Arief, ini Anda di bagian pusat pengelolaan dan pembiayaan perumahan punya data sebetulnya saat ini kan backlog itu masih besar Pak ya. Dan target dari Presiden Jokowi membangun 1 juta rumah. Ini sejauh mana kemajuan? Jadi posisi backlog kita berapa? Dan sekarang setiap tahun itu berapa sanggup kita membangun rumah? Oke, baik Pak Primus. Jadi kalau kita bicara backlog, barangkali selama ini kita mengacu pada data-data yang statis ya sifatnya. Sehingga sejak Desember 2019, 19 Desember, kami sudah menyiapkan sebuah aplikasi dalam rangka membuat antrian rumah, Pak. Housing queue kita sudah buat aplikasinya. Barangkali izinkan saya juga ingin menayangkan seperti apa wujud dari aplikasi ini. Mohon belum bisa di-share kelihatannya ya, screen sharingnya mohon dapat dibantu. Jadi gini Pak, barangkali dari data backlog yang saat ini sudah muncul di angka-angka yang sudah disampaikan oleh BPS, barangkali kami sudah perbaharui melalui aplikasi Sikaset. Ini yang sudah kita wujudkan, gitu ya. Di dalam aplikasi ini kita bisa melihat bahwa setelah adanya aplikasi ini, kita bisa melihat per hari calon debitur yang daftar ini di atas 3.000 debitur Pak per hari, gitu ya. 3.000? Nah, sejak 3.000 per hari ini Pak yang daftar untuk mendaftarkan debitur-debitur ini sebagai calon debitur PPDPP, FLPP khususnya Pak. Nah dari 3.000 ini setelah terjadinya COVID, memang ini terjadi penurunan gitu ya. Sekarang ini rata-rata nilai per harinya sekitar 750 sampai kurang di bawah 1.000 ya, sekitar 900, jarang sekali lewat 1.000 per hari. Artinya apa? Di dalam data-data ini masih ada ya calon-calon debitur FLPP yang masih menyanggupi untuk melakukan KPR perumahan subsidi ini, Pak. Nah, ini datanya. Hanya ini nampaknya saya tidak bisa sharing nih, ya barangkali nanti setelah sesi berikutnya saya bisa tayangkan, Pak. Kemudian saya ingin memberikan tambahan juga barangkali, Pak, dari yang tadi sampaikan Pak Topo, bahwa PPDPP ini selama tahun 2019 kami menyalurkan dana sekitar 7,8 triliun. Dan tahun ini 11 triliun yang bersumber dari 9 triliun ini adalah investasi dari pemerintah, dan 2 triliunnya ini adalah guliran. Jadi antara gabungan SMF dan PPDPP ini mencapai angka sebetulnya 14 triliun gitu Pak untuk menyalurkan rumah subsidi di sektor LPP ini. Dan artinya ini porsinya tadi Pak Topo 25%, PPDPP 75%-nya. Ini gambaran dari alokasi anggaran yang dialokasikan untuk tahun ini dengan target sekitar 102.500 unit Pak untuk 2020. Pusat pengelolaan pembiayaan perumahan itu lebih difokuskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah kan Pak Arief? Betul. Nah, menurut data Anda itu berapa sebetulnya masyarakat kita yang berpenghasilan rendah yang menjadi target dari program ini Pak? Kalau dari data backlog memang menyatakan antara sekitar 12 juta Pak ya, 12 juta orang yang backlog membutuhkan rumah. Ini memang kami datanya tidak punya terlalu persis data tersedia, hanya mungkin setelah adanya aplikasi Sikasep kami punya informasi barangkali Pak ya,
bahwa sampai saat ini sudah terdaftar 179.706 calon debitur yang mendaftar di tahun 2020 saja, Pak. Ya. Kemudian dari 179.709 debitur ini, 51.218 sudah menjadi debitur. Artinya ini sudah disalurkan, Pak. Sedangkan kuota dari tahun 2011 kami hanya punya kuota sekitar 102.500 unit, gitu, Pak. Artinya apa? Akan ada sekitar 45 ribuan debitur yang tidak tercover untuk tahun 2020. Dan ini nanti bisa kita geser ke program yang lain, karena pemerintah punya 3 program sebetulnya untuk hal ini, Pak. Ada program BP2BT, ada program selisih bunga SSB, dan program FLPP. Nah, jadi artinya nanti yang sisanya yang sudah antrian ini dan tidak akan teralokasikan oleh FLPP, ini bisa dilanjutkan ke program yang lain seperti SSB atau BP2BT. Itu barangkali gambarannya, Pak Primus. Baik, Pak. Pak Rian. Yes, sir. Nah, ini kan bagaimana nasabah BNI lebih banyak yang menengah bawah atau menengah atas ini? KPR ya, untuk KPR. Kalau KPR, profil daripada konsumen kami itu mix ya. Ada yang kalau secara SSE, status sosial ekonomi, memang ada yang kelompok atas, tapi juga jauh lebih banyak yang middle low ya. Middle low itu jauh lebih banyak. Karena memang rata-rata tiket size ya untuk KPR di perbankan kita, termasuk di bank kami, itu rata-rata kan tiket size-nya kurang lebih antara 600 juta sampai 1 miliar, yaitu yang kelompok menengah ke bawah. Nah, selebihnya yang upper kelas ini memang ya sudah miliaran gitu, udah miliaran. Cuman memang secara piramida dominasinya memang yang di kelompok yang tiket size-nya kurang lebih 1 miliaran itu, Pak Primus ya, itu banyak. Dan kedua juga sebagaimana bank-bank yang lain, kami juga menyalurkan program untuk KPR untuk masyarakat berpenghasilan rendah ya atau MBR, itu melalui skim yang kita dapat sumber pendananya dari program FLPP itu ya. Tapi ya tadi khusus untuk program ini memang kita masih jalan, dan karena situasi saat ini yang relatif sedang tidak kurang unfavorable, maka di dalam proses asesmen untuk calon debitur KPR-nya itu kita juga sekarang jadi lebih hati-hati, jadi lebih mempertimbangkan banyak aspek. Karena apa? Walaupun ini sifatnya adalah ada insentif, tapi kan tetap kita harus mengelola amanah ini dengan sebaik-baiknya, sehingga jangan sampai ke depannya perjalanan KPR ini, baik yang KPR non-program maupun KPR program, itu nanti mengalami kendala-kendala, terutama terkait dengan kemampuan daripada debitur KPR di dalam memenuhi kewajibannya. Nah, beruntung ada relaksasi dari OJK, yaitu POJK. Nah, inilah kita tanda petik kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa menolong dua pihak. Satu dari bank krediturnya, yang kedua juga daripada debitur-debitur KPR itu sendiri. Jadi saya kira ini jalan tengah yang elegan yang didesain oleh pemerintah, oleh otoritas jasa keuangan. Itu Pak Primus. Kalau posisi saat ini landscape-nya KPR BNI berapa? Posisi kredit KPR BNI? KPR kalau kami tahun lalu itu yang terbuku itu kurang lebih 45 triliun ya, 45 triliun. Dan sampai dengan bulan Maret ini relatif stagnan, karena tadi memang dari real demand-nya ya, real demand-nya itu sedang turun. Nah, kami melihatnya mungkin ini semacam semacam masa konsolidasi di mana permintaan daripada KPR untuk berapapun tiket size-nya memang sedang menurun ya. Tapi kami meyakini mungkin tahun depan 2021 dan lebih-lebih di tahun 2022, ketika persoalan kesehatan masyarakat ini bisa terselesaikan, apakah ada vaksin atau belum ada vaksin, rasanya real demand itu akan tumbuh. Ya, saya menggunakan istilah real demand, artinya apa? Banyak calon-calon konsumen KPR yang mungkin karena situasinya tidak kondusif, menahan diri untuk mengajukan fasilitas pinjaman KPR.
Tapi nanti ketika situasinya sudah mulai kondusif, barangkali permintaan atau pengajuan untuk proposal kredit KPR di 2021 dan lebih-lebih di 2022 akan meloncat lebih kencang lagi. Saya kira itu memang kita sekarang ada di mana segmen yang paling bermasalah dalam pengembalian kredit? Segmen mana? Kalau segmen hampir semua segmen ini Bang Primus ya. Kenapa? Inilah yang kita berulang mengatakan dampak daripada COVID-19 ini memang tidak mengenal kasta. Baik itu orang kaya, orang setengah kaya atau orang miskin semuanya terkena. Sehingga semuanya juga mengalami situasi yang disruptif, yang mengganggu kegiatan-kegiatan usaha mereka. Kalau mereka punya repayment source-nya itu dari kegiatan usaha, karena mereka terganggu, baik yang kelas atas maupun kelas menengah maupun apalagi kelas bawah itu juga terpukul. Nah ini yang mengganggu. Yang kedua, kepada pekerja-pekerja formal yang tiba-tiba karena adanya COVID-19 ini yang di luar skenario awal, lalu menghantam beberapa sektor industri kita. Sebut saja sektor pariwisata dalam arti luas. Mungkin penerima KPR yang bekerja di dunia turisme, di dunia pariwisata dalam arti luas, mungkin terpukul. Nah, hampir pasti mungkin restrukturisasi KPR untuk mereka yang bekerja di sektor pariwisata itu dominan, Pak Primus, ya. Dan juga turunan-turunan yang lain, ada juga sektor pengolahan yang mengurangi produksi dan sebagainya. Nah, ini sedang kita hadapi dan dari waktu ke waktu terus kita lakukan assessment sehingga terapi yang kita berikan kepada debitur KPR betul-betul sesuai dengan kondisi objektif mereka masing-masing. Ya, Pak Helianto, untuk SMF sendiri, dengan kondisi demand tadi yang digambarkan itu, apakah tahun ini masih ada rencana untuk mendapatkan dana, menerbitkan obligasi atau cara lain untuk mendapatkan dana? Jadi tetap kita kalau lihat dari besarnya backlog tadi disampaikan Pak Arief, kemudian dari Pak Rian juga ada keyakinan bahwa ini akan tumbuh. Karena sebetulnya KPR ini kan basic need, Pak, mohon izin. Jadi itu salah satu dari sandang, pangan, dan papan. Sehingga bagaimanapun kondisinya, kemungkinan besar orang tetap membutuhkan. Terutama juga untuk yang segmen menengah ke bawah. Nah, kalau yang segmen KPR program, tadi disampaikan Pak Arief, memang demand-nya itu sudah lebih, Pak. Jadi yang terkait dengan KPR program, kelihatannya yang ngantri pun sudah lebih daripada yang disediakan oleh PPDPP dan SMF. Jadi sehingga itu akan selesai. Nah, SMF itu sumber dananya dua, Pak. Untuk yang KPR program, sebagian dari modal pemerintah dan sebagian lagi dari menerbitkan surat utang. Jadi kelihatannya surat utang tetap akan diterbitkan. Kemudian yang kedua, untuk yang komersial tergantung oleh dua hal tadi, Pak. Jadi ketika ada permintaan, kita akan lihat apakah pasar modalnya ini memungkinkan untuk atau baik dari sisi volume dan pricing, Pak ya. Itu memungkinkan untuk di-tap, dialirkan. Nah, ketika itu kondisinya memungkinkan, dua hal memungkinkan, itu tentunya kita akan jalankan, Pak. Tapi kami sih punya keyakinan, punya optimisme bahwa ini karena ini merupakan kebutuhan dasar, ini sehingga kebutuhan akan rumah ini tetap akan membaik lah, Pak. Seiring dengan penyelesaian COVID ini, Pak. Terima kasih. Jadi dengan kita sekarang kan sudah di penghujung Mei, Pak. Nah ini dengan kondisi COVID yang belum tahu kapan peak-nya, kapan berakhirnya apalagi, itu kapan rencana menerbitkan surat utang? Kita mungkin SMF ini frequent issuer, Pak. Jadi 1 tahun bisa 3-4 kali, Pak. Jadi mungkin segera setelah Lebaran ini mungkin kita akan mulai. Nanti setelah itu kita lihat lagi gitu, Pak. Nah, sampai saat ini semua dana yang hendak disalurkan sudah tersalurkan semuanya. Jadi nggak ada dana. Untuk yang KPR program kita masih tersedia, Pak. Karena KPR program kan sifatnya adalah pendampingan. Jadi mendampingi yang disalurkan oleh PPDPP kita standby. Kemudian juga tentunya untuk likuiditas korporasi tentunya kita siap. Ya.
Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam diskusi tentang KPR dan antisipasi NPL, dan kita akan melanjutkan diskusi ini untuk mengetahui bagaimana solusinya bagi mereka yang terkena masalah kesulitan membayar cicilan pokok dan bunga. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut.